Baik, selamat pagi, ketemu lagi dengan saya, Fardin Nafi, dalam seri pengabdian peningkatan soft skill mahasiswa Geostudio dalam bidang pemodelan spasial. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengambil tema optimalisasi pengolahan data RINEC untuk hasil survei GNSS yang lebih profesional. Nah, sebenarnya seri pengabdian ini ada beberapa macam, yang antara lain kemarin ada yang tumpahan minyak, kemudian ada pengukuran topografi. Nah, ini untuk pada kali ini kita pada bidang optimalisasi pengolahan data RINEC. Baik, sesi optimalisasi kali ini sebenarnya ada 3 sesi. Ada 3 modul yang akan dipelajari, antara lain teori tentang survei GNSS, kemudian sesi alat, instrumen yang akan diperagakan oleh mahasiswa kita, Mas Bayu dan Mas Fajar. Kemudian untuk sesi pengolahan data RINEC menggunakan aplikasi dan data dari BIG, akan dibimbing oleh Mas Tegar. Jadi ada 3 sesi. Semoga kita semua bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Baik, sebelum kita mulai, kita perlu brainstorming. Kita ada penyamaan persepsi dulu. Nah, pada umumnya kita selalu salah kaprah bahwa GPS atau penentuan satelit itu namanya sistemnya adalah GPS atau Global Position System. Nah, padahal sebenarnya penentuan posisi itu biasanya dikenal dengan istilah GNSS, Global Navigation Satellite System. Nah, adalah sebuah sistem yang menggunakan satelit untuk menentukan lokasi dengan menggunakan interpolasi dari lebih dari 1 satelit. Nah, sistem GNSS ini sudah digunakan oleh banyak negara. Di sini ada yang milik Amerika, GPS namanya, atau selanjutnya sering disebut sebagai Navstar. Kemudian untuk GLONASS itu miliknya Rusia, Galileo itu miliknya Eropa, BEDO itu miliknya China, dan ARNSS itu miliknya India. Setiap negara-negara yang sudah cukup maju punya sistem satelit yang baik biasanya sudah mempunyai sistem GNSS sendiri-sendiri. Nah, instrumen GPS, instrumen GNSS yang sering kita pakai misalnya handheld atau GPS atau yang geodetik, itu biasanya semakin bagus, semakin banyak yang bisa ditangkap satelitnya. Kalau dulu mungkin GPS atau GNSS handheld yang sering kita pakai sangat mengandalkan data dari GPS, jadi satelitnya sangat terbatas. Kalau sekarang sudah mengalami banyak perkembangan di mana satelitnya sudah sangat banyak dan bisa semakin akurat. Nah, ini yang kita perlu luruskan dulu ya. Yang pertama, GPS adalah Navstar, itu miliknya Amerika untuk menentukan posisi. Cuman kalau GNSS itu semua sistem di dunia untuk penentuan posisi. Oke, ini contoh satelit-satelit atau karakteristik GNSS yang dimiliki oleh banyak negara. Ada BeiDou yang saya tampilkan ini. Ada BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS atau Navstar, Navig India, dan IZSS Jepang. Kesemuanya punya jumlah satelit yang berbeda, kesemuanya punya karakteristik yang berbeda. Kita bisa lihat di sebelah kiri ini ya. Yang pertama, ketinggian altitude atau ketinggian satelit atau ketinggian orbit. Ini ada yang 21, ada yang 23, ada yang 36 dengan orbit masing-masing, dan gaya orbit yang berbeda. Ini ketinggiannya, ini gaya orbit yang berbeda. Ada yang geostasioner,
kemudian ada juga yang geosinkronus, semuanya punya karakter sendiri-sendiri. Kalau Anda ingin lebih tahu tentang geostasioner, geosinkronus atau sun synchronize, nah itu beda-beda karakter berdasarkan rujukannya. Kalau geostasioner itu stasioner terhadap bumi, geosinkronos itu mengikuti perputaran bumi, kalau yang sun synchronize itu mengikuti matahari yang sebagai rujukan. Kapan-kapan kita bahas terhadap jenis-jenis orbit ini. Oke, selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah periodenya. Dia punya waktu ulang orbit itu sekitar 12 jam, 14 jam, 11 jam, dan seterusnya. Punya karakter sendiri-sendiri. Sehingga ketika dia sebuah satelit itu berorbit di bumi, itu akan dia tidak bisa mengcoverage seluruh permukaan bumi. Bumi itu kan bundar ya, elipsoid, bundar. Nah, satelit itu paling hanya bisa menjangkau antara satu kali lintasan itu hanya bisa menjangkau paling banyak hanya 50% dari bumi, atau satu hemisfer saja yang bisa dijelajahi. Nah, padahal satu hemisfer itu dilalui selama mungkin 6 jam saja atau 7 jam saja, dari separuhnya dari ini. Artinya setiap satelit itu bisa saling berganti-gantian. Begitu satelit. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita pelajari juga adalah jumlah satelitnya. Jumlah satelit ini penting. Ini ada 35 satelit, di sini ada banyak, lebih dari 50, di sini ada lebih dari 50, di sini ada 31. Nah, semuanya itu menentukan waktu tempuh. Jadi kalau satu satelit itu bisa 12 jam atau 14 jam per harinya, itu dibagi dari sekian satelit, maka dalam satu sesi pengambilan data GNSS itu bisa ditangkap 1 atau 5 satelit per GNSS. Untungnya kalau instrumen Anda bagus, bisa nangkap semua jenis GNSS, itu satelitnya bisa banyak, sehingga akurasi pengukuran Anda juga semakin bagus. Selanjutnya yang terkait dengan frekuensi jelas, kemudian precision ini juga jelas. Ini ada cukup paham ya, di sini ada yang milimeter, ada yang 10 meter, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh tampilan GNSS dalam sebuah list ya, dalam sebuah list. Ini contoh tangkapan khususnya untuk HP ya, atau smartphone Android misalnya, seperti itu. Di sini kelihatan jenis GNSS yang tertangkap dan bandnya. Ini cuma dalam satu sesi pengukuran Android itu dalam pengukurannya hanya ada sekian satelit, yang Rusia sekian satelit, Eropa sekian satelit, Jepang sekian satelit. Tidak semua satelit bisa terekor. Nah, di sini ada elevasinya, ada azimutnya, dan seterusnya. Nah, pengolahan data inilah yang digunakan acuan sebagai pengukur posisi Anda. Jadi semakin bagus, semakin akurat di sini, maka akurasi posisi X, Y, Z Anda akan semakin bagus. Maka biasanya HP yang bagus atau smartphone yang bagus itu kemampuan merekod itu sangat presisi dan sangat banyak. Kalau yang dulu-dulu mungkin cuman Navstar saja, terus Galileo saja, mungkin hanya 2. Kalau sekarang hampir semua. Semakin banyak yang bisa ditangkap, semakin bagus. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke sesi yang teori agak rumit, ada beberapa kosakata yang ingin saya perkenalkan pada Anda semua. Yang pertama adalah CIS atau Conventional Inertial System. Itu adalah sistem referensi koordinat kartesian, ya, sistem koordinat kartesian yang bersifat 3 dimensi, geosentrik, dan terikat oleh langit, dan dinamakan sebagai ECSF atau Earth Center Specific. Nah,
CIS ini merupakan sebuah sistem koordinat yang Earth Center, jadi bumi sebagai pusat, mapping sebagai referensi. Karena kalau luar angkasa itu dipetakan tanpa referensi, maka kita nggak akan punya posisi yang jelas. Nah, langit atau angkasa itu kan koordinatnya juga tidak begitu mampu kita memetakannya, maka kita butuh referensi yang fix. Nah, ini yang dipakai adalah yang Earth Center. Oke, ini untuk memetakan angkasa. Ada juga yang Earth Center, Earth Fix. Nah, sistem koordinat ini adalah yang terikat dengan bumi. Yang tadi terikat langit dan geosentrik, yang ini geosentrik dan terikat bumi. ECEF. Nah, ini yang sering kita pakai untuk di bumi. Selanjutnya yang perlu kita pahami adalah datum. Datum adalah parameter yang mendefinisikan bentuk dan ukuran bumi. Nah, atau CTS yang dipakai oleh sistem CTS. Biasanya kalau datum itu ada macam-macam, ada yang orto atau datar, ada yang sphere atau berbentuk bola, ada yang elipsoid. Elipsoid itu seperti bola tapi melebar pada bagian yang tengah. Nah, kenapa kok ini perlu kita tentukan terlebih dahulu datum ini? Karena ini yang akan menentukan koordinat kita. Koordinat kita pada posisi datum yang berbeda itu akan memberikan koordinat yang berbeda, termasuk koordinat X-nya, termasuk Y-nya, terutama Z-nya. Apalagi kalau kita sudah bicara yang datum geoid, elipsoid, dan spheroid, itu akan memberikan Z yang sangat signifikan perbedaannya. Apalagi kalau kita bicara GNSS yang menggunakan geodetik, itu yang dikejar adalah akurasi Z-nya. Oke, kemudian ada istilah yang perlu kita kenal adalah DOP atau DOP, Delusion of Precision. Ini adalah ada ilusi terhadap akurasi. Biasanya ini merupakan bilangan yang digunakan atau angka atau koefisien yang merefleksikan kekuatan geometri dari konstelasi satelit. Jadi misalnya ada satelit dengan bentuk jaringan yang sedemikian rupa, misalnya ini satelit A, satelit B, satelit C, dia membentuk jaringan sedemikian rupa. Nah, ada konstelasi tertentu yang memberikan kepresisian atau angka kepresisian terhadap hasil perhitungan lokasi. Sehingga ada beberapa angka-angka yang biasanya itu merupakan perhitungan dari jaringan konstelasi satelit yang didefinisikan dengan DOP yang baik dan buruk. DOP yang besar itu merupakan geometri satelit yang jelek, DOP yang kecil itu menunjukkan geometri satelit yang kuat. Biasanya semakin banyak satelit dan semakin rapat satelit itu biasanya akan memberikan DOP yang kecil. Nah, DOP sendiri itu ada beberapa macam karakter. Yang pertama adalah PDOP, HDOP, VDOP, dan TDOP. Semuanya berhubungan dengan data pencatatan oleh GNSS. Karena kita 3 dimensi dan berbasis time, waktu, maka ada yang namanya positional DOP, horizontal DOP, vertical DOP, dan time DOP. Nah, selanjutnya yang perlu kita kenal istilahnya adalah multipath. Multipath adalah kondisi sinyal di mana dia dipantulkan ada 2 lintasan yang berbeda. Sehingga waktu kembali pada instrumen itu tidak sama. Artinya sinyal terdifraksi dan tidak langsung dipantulkan kepada antena, sehingga multipath ini bisa memberikan penurunan akurasi atau penurunan kualitas data. Biasanya multipath ini yang bisa mengganggu kualitas sinyal satelit atau
kualitas data perekaman. Biasanya multipet itu seperti kedekatan dengan pohon kelapa, kedekatan dengan pohon bambu, atau rumah-rumah yang cukup tinggi, sinyal BTS dan sebagainya. Multipet adalah gangguan lintasan sinyal. Nah, selanjutnya adalah epoch. Epoch ini terkait kronologi perekaman atau purpose of chronology and periodization, di mana dia perekamannya harus continuous, di pengamatan satelit secara continuous. Ya, jadi ketika sebuah satelit itu melakukan perekaman terhadap satu posisi sebuah objek, maka dia hanya akan punya kemampuan sesuai perekaman sesuai dengan jalur lintasan orbitnya dan waktu lintasan di cakrawala. Lebih dari itu biasanya dia mulai terputus dan diganti satelit yang lain. Lama satelit itu terekam oleh instrumen itu disebut epoch atau purpose of chronology and periodization. Dan epoch ini tidak hanya digunakan di sistem GNSS ya, banyak yang terkait sistem-sistem komputer perekaman yang continuous itu biasanya disebutnya juga epoch. Epochnya beda-beda, jadi karena satelit itu bergerak orbitalnya, jadi dalam waktu 4 jam misalnya pengukurannya bisa jadi yang satu sudah di puncak orbit, kemudian mulai turun, ada yang baru mulai muncul. Nah, nanti epochnya bisa beda-beda. Oke. Jadi waktu terrekord di dalam data RINEX tadi atau data GNSS. Lalu data RINEX, nah data RINEX ini saya sudah sampaikan tadi, sering dipakai di beberapa pengolahan data, nggak cuma data GNSS, tapi intinya data RINEX itu berisi 3 macam data. Yang pertama itu data observasi atau observation file, kemudian navigation file. Nah, observasi data itu biasanya berisi tentang apa yang diamati, misalnya triangulasinya dari titik ini ke titik ini, itu dari satelit terbaca berapa terhadap satelit yang lain, misalnya seperti itu. Lalu navigation file ini berisi tentang kecepatan orbit, ephemeris itu terkait atmosfer, kemudian laju satelit saat terrekord, karena satelit itu nggak diem saat dia melakukan recording. Kemudian data meteorological. Nah, kenapa kok ada data meteorological di dalam satelit posisi? Nah, karena pada dasarnya saat kita bicara saluran, saat kita bicara band, saat kita bicara sinyal satelit, itu dia kecepatan rambatnya, kecepatan rambat tembak, kecepatan rambat balik ke terbaca ke dalam satelit itu sangat tergantung dengan kondisi atmosfer. Di mana kondisi atmosfer itu macam-macam, ada yang namanya kelembaban udara, kemudian ada komponen atmosfer yang lain, seperti gas-gas tertentu, itu sangat bisa mempengaruhi kecepatan proses atau kecepatan recordnya. Nah, biasanya untuk yang orde tinggi, orde 00 atau yang dibuat untuk satu acuan global atau nasional sebuah negara, itu biasanya pengolahannya menggunakan data meteorological. Nah, seperti itu. Nah, terkait posisi, sebenarnya ilmu geografi itu mempunyai pendekatan banyak, tidak hanya menggunakan GNSS. Kenapa jadi penting kok mahasiswa geografi mempelajari ini? Ya pada dasarnya ilmu geografi sangat mengacu data spasial, apa yang diperoleh di muka bumi, real world, itu sebagai data spasial. Padahal yang namanya kalau spasial itu dari asal katanya adalah space, ruang, atau letak yang ruang yang terreferensi, harus ada X, Y-nya. Itu nggak akan bisa digunakan kalau posisinya tidak tahu. Meskipun datanya bagus, data hujan ya, misalnya data hujannya 1 jam mati, tapi posisinya di mana jadi tidak penting. Kalau tidak tahu lokasinya, maka
agar bisa dilihat interaksinya antara data geosfer yang satu dengan yang lainnya, positioning itu jadi penting. Maka jadi sebuah posisi yang absolut, posisi yang bisa di reliable itu jadi sangat penting. Posisi spasial itu sangat relatif, sangat relatif. Jadi ada relativitas versus akurasi. Nah, ini terminologi saya ini menurut relativitas dan akurasi. Relativitas itu tergantung objeknya, subjeknya, dan metodenya. Nah, jadi akurasi ini sangat relatif pada akhirnya. Kalau saya bilang GNSS itu yang terbaik juga tergantung. Objektif itu tergantung yang nembak, yang mengkolek data. Bisa Anda sebagai individu, Anda sebagai institusi big, atau Anda sebagai sains geodesi, itu yang Anda kejar akurasinya bisa sangat bervariasi. Itu subjektifnya. Objektifnya yang ditembak apa, yang dicari posisinya, itu bisa sangat relatif juga. Entah itu sungai, entah itu bangunan, entah itu air laut, perlakuannya beda, respon instrumen terhadap elevasi, terhadap posisi juga sangat bervariasi. Maka sangat relatif. Apalagi metode hanya untuk mengukur posisi jembatan atau mengukur penampang sungai saja, kita bisa pakai metode macam-macam. Metode rantai, metode pakai alat total station, pakai GPS geodetik yang dimana dia ada bisa pakai RTK atau N-trip dan sebagainya, dan akurasinya juga sangat bervariasi. Makanya ini jadi sangat relatif. Nah, penentuan posisi itu ada banyak. Anda bisa pakai GPS handheld. Ya, dia termasuk single ya. Jadi satu alat membaca banyak satelit untuk menentukan lokasi Anda. Atau juga bisa pakai kompas. Nah, ini konvensional. Bisa pakai kompas. Atau pakai alat ini satelit ya. Stasiun N-trip. Stasiun course. Ini termasuk alat GPS geodetik, ini total station, yang ini alat water pass. Nah, semua ini alat penentu posisi, penentu posisi. Oh iya, sebelum saya teruskan ya, di bagian atas kanan ini ada sebuah alat juga. Silakan tebak-tebakan nanti lewat panitia, Anda bisa japri alatnya apa. Kalau benar yang paling cepat tak kei pulsa. Nah, gitu ya. Yang cepat menjawab, tur bener tak kirimi pulsa. Bisa buat kuota Anda belajar atau bisa buat main game. Hanya saya nggak akan bahas terlalu semua ya. Saya cuma ngambil satu alat yang paling kiri bawah ini. Kita pakai instrumen GNSS geodetik. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut. Nah, menurut kita semua. Nah, sebenarnya kalau kita bicara ketelitian itu ada dua macam. Yang pertama akurasi, yang satu presisian. Jadi dibandingkan dengan benchmark, kalau Anda menembak sebuah bullseye seperti ini, kalau akurasi yang di benchmark kan itu yang merah yang tengah ini. Atau kalau Anda mengukur suatu alat atau suatu bangunan, ada benchmark di situ, nah Anda tembak benchmarknya, ternyata pas nilainya dengan apa yang di benchmarkkan, nah itu akurat. Berbeda dengan presisi. Nah, yang dipakai di dalam instrumen GNSS itu yang presisi. Presisi itu tergantung metode, tergantung kemampuan instrumen itu sendiri, atau degree of variation-nya sangat rendah. Nah, semakin presisi, variation-nya rendah. Jadi dia bisa mengukur dengan mengelompok. Dia bisa mengukur berulang dengan akurasi yang berada pada titik yang sama.
Tergantung kalau bila kita bicara akurasi, kita bicara benchmark. Kalau kita bicara presisi, kita bicara degree of variation. Nah, seperti itu. Nah, GPS atau GNSS geodetik itu dia sangat high precision. Dia sangat presisi. Diulang berapapun, semakin lama malah semakin baik, karena semakin panjang datanya semakin bagus, jumlah satelitnya semakin banyak, presisinya juga semakin baik. Nah, kita bicara survei GPS sekarang. Aduh, sampai jam berapa saya, Mas moderator? Halo? Halo? Mas moderatornya mana ini? Sampai jam 11 sih, Pak. Tapi kalau mau lebih cepat juga apa, nanti sesi tanya jawabnya bisa lebih lama. Seperti itu. Oke, baik. Karena ini saya ada banyak sekali yang kalau ingin belajar survei GPS, survei GNSS ini harus parsialnya banyak sekali. Cuman saya coba comot-comot yang match dengan pengolahan data RINEC. Ya, saya coba cukupkan 1 jam nanti. Nah, baik. Ada banyak jenis receiver GNSS. Nah, berdasarkan fungsinya itu macam-macam. Ada yang untuk menentukan posisi, juga penentuan waktu. Ada yang penentuan posisi, ada yang tipe navigasi, ada yang pemetaan, ada yang tipe geodetik. Geodetik itu outputnya adalah geoid. Bedanya apa? Kalau sama-sama posisi tapi beda-beda. Kalau tipe navigasi hanya untuk menentukan posisi, maka dia sangat relay pada datum sama koordinat yang dipakai. Biasanya sistem proyeksi yang dipakai itu kalau untuk navigasi yang paling bagus, ya biasanya pakai silindrikal gitu, silinder untuk navigasi bagus. Maka dia namanya yang silinder berarti kan dia mengandalkan bentuk bumi yang spheroid apa yang ellipsoid, berarti Z-nya itu tidak dominan, dia hanya mengandalkan posisi XY sama equidistant. Jadi jaraknya tetap sama, sudutnya tetap sama, itu yang ditonjolkan. Tapi kalau untuk pemetaan, dia sama dengan navigasi, cuma ditambah Z, tapi tidak akurat, cukup akurat. Karena dia Z-nya masih Z ellipsoid. Beda kalau yang tipe geodetik. Geodetik itu yang dikejar adalah Z-nya, elevasinya. Biasanya kalau Z-nya bagus, XY-nya ikut bagus. Karena ada linear bias antara XY dan Z. Nanti saya jelaskan kalau waktunya cukup. Nah, di sini tipe geodetik ada beberapa macam ya sebenarnya. Sekarang udah lebih dari 2 frekuensi ya. Tapi kalau yang 1 frekuensi itu contoh, kalau yang Sokia yang kita punya ya GRX1 itu 1 frekuensi. GRX2 itu sudah 2 frekuensi. Sekarang sudah ada GRX3. Nah, makanya di sini GPS atau GNSS geodetik itu sangat relatif ketelitian datanya. Banyak sekali yang mempengaruhi faktornya. Yang pertama, ada jenis data, ada kualitas receiver, instrumen jelas, level kesalahan dan bias. Nah, ini banyak sekali. Apalagi biasanya dipengaruhi oleh strategi pengamatan dan geometri pengamatan, ini sangat dominan juga. Geometri pengamatan misalnya lokasi penentuan titik, beberapa teman kita yang tidak berpengalaman misalnya meletakkan BM atau benchmark pada lokasi-lokasi di bawah pohon atau di bawah pohon kelapa, itu jelas sinyalnya hancur-hancuran. Termasuk jumlah titik ini menentukan. Biasanya kalau duitnya cukup, link YouTube sudah proyeknya bagus, jumlah titiknya banyak, seperti sehingga konfigurasi jaringannya bisa lengkap dan seterusnya.
Nah, terus selanjutnya ada jumlah satelit dan lokasi jelas, sudah saya sampaikan sedikit tadi. Kemudian ada metode pengamatan. Nah, ini jelas juga waktu dan nama pengamatan serta pengikatan ke titik tetap atau benchmark orde yang lebih tinggi, biasanya seperti itu. Selanjutnya pengolahan data. Nah, ini jelas faktor mempengaruhi ketelitian. Perangkat lunak awal ini sering saya alami dulu sama Mas Tegar, pakai software yang berbeda. Itu berapa data RINEC nggak mau dibaca, atau bacaan beberapa variabel biasnya atau ambigunya itu cukup tinggi sehingga merah, nggak mau dia di post processingnya merah, nggak mau dapat nilai yang bagus. Nah, tapi begitu ganti software ternyata bisa. Ternyata itu beberapa data RINEC tidak support dibuka di beberapa jenis software kecuali providernya sendiri, seperti itu. Nah, banyak sekali yang bisa dipilih metodenya, ada metode baseline, ada rata jaringan, dan transformasi koordinat, kontrol kualitas. Mungkin nanti Anda akan masuk ke pengolahan baseline, dan pengolahan baseline aja lah, dan mengeliminasi kesalahan bias. Karena rata jaringan dan kontrol kualitas ini harus ada perhitungan, termasuk analisis statistik dan distribusi dan sebagainya. Nanti kita bahas kalau Anda ikut kuliah survei GPS nanti aja. Oke. Kesalahan dan bias GPS ada beberapa macam. Biasanya biasanya kalau udah berpengalaman itu bisa dieliminir dengan melakukan berbagai strategi pengolahan, misalnya memperbanyak poin, terus melakukan pengikatan pada orde yang lebih tinggi, misalnya orde 0 atau orde 1, misalnya seperti itu. Misalnya Anda mau dibikin orde 2, Anda ngikat ke orde 1 atau orde 0. Kemudian metode juga mempengaruhi, atau kadang-kadang kalau lokasinya nggak bagus, dipanjangkan epohnya. Nah, seperti itu. Jadi datanya dipanjangkan pengukuran 6 jam. Nah, seperti di beberapa pengukuran teman Anda dulu, mungkin di mana itu, Merapi, diukur 6 jam karena lokasinya berada di jarak antara baseline titik satu dari yang lainnya cukup panjang hingga 40 kilo. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita bahas. Nah, penentuan posisi itu sangat tergantung dengan teknik yang kita pakai. Untuk keprofesionalisme Anda bisa merujuk pada SNI 1967-24-2002. Ini adalah standar jaring kerangka horizontal. Ini biasanya saya sampaikan di kuliah kadastral atau ilmu kurtanah ya. Nah, absolute position itu ada macam-macam. Ada SPS tanpa selektif, BPS tanpa anti-spoofing, itu bisa sampai 8 meter. Kemudian ada yang absolute itu tunggal, biasanya tunggal, recording secara tunggal. Sedangkan differential position, karena diferensial, namanya different ya, beda ya. Berarti ada satu lokasi dilihat dari banyak titik. Pertama, titik satelitnya ada banyak, kemudian posisinya juga ada posisi pembandingnya. Gitu. Ada titik di darat juga yang lebih dari satu, biasanya lebih 1 atau 2 atau 3. Bahkan semakin banyak semakin baik. Nah, kalau kita lihat di sini akurasinya bisa sampai 3 mm. Beberapa kasus bahkan sampai 2 mm. Nah, 2 mm. 2 mm ini yang diaju adalah Z-nya. Kalau kita bisa ngacu 2 mm Z-nya, akurasinya, berarti XZ-nya lebih dari itu. Biasanya 3 kali, 4 kali dari itu. Atau kita bilang di dalam software nanti disebut sebagai DZ. Nah, diferensial Z-nya. Kalau XY-nya disebut sebagai DX-DY, seperti itu. Nah, ini spektrum ketelitian dan dalam survei GNSS ya. Nah,
Ini contoh bias kesalahan juga, ada kesalahan efemeris, ini kesalahan terkait permukaan bumi, dan apa namanya atmosfer. Kalau detail atmosfer itu ada macam, ada ionosfer, troposfer, ini juga bisa memberikan bias. Jam satelit, nah kalau untuk pengukuran yang orde 2, orde 1 sering diabaikan karena memang pengukurannya cuma waktunya dalam waktu 3-4 jam gitu. Karena kalau yang orde 0 biasanya bisa sampai 24 jam atau terus-menerus dengan pengukuran gaya berat juga, sehingga satelit clock atau jam satelit itu sangat berpengaruh. Karena waktu yang bekerja di orbit dan waktu yang bekerja di permukaan bumi itu ada selisih, ada gap waktu record dan sebagainya. Makanya di sini sangat berpengaruh. Kemudian ada juga multipath atau receiver noise. Nah, multipath tadi saya sudah sampaikan, receiver noise juga hampir mirip, jadi ada gangguan pada receivernya. Jadi mungkin alatnya ketutup plastik karena hujan, atau alatnya miring pemasangannya juga bisa. Makanya kalau ngukur biasanya pakai tripod, di centering dulu seperti itu. Nah, nanti mungkin Mas Fajar, Mas Boy bisa mencontohkan bagaimana centering yang cepat ala mereka. Kurang dari 5 menit selesai, seperti itu. Nah, ini contoh akurasi standar GNSS pada pseudoring. Pseudoring apa? Jarak semu. Jadi di antara dua satelit itu ada jarak semu yang bisa digunakan sebagai relativitas memperbaiki data. Jadi pseudoring. Jadi ada jarak semu antara dua satelit dan objek dengan satelit. Nah, ini yang perlu kita pelajari kapan-kapan kalau Anda ingin belajar melakukan koreksi terhadap GNSS dengan lebih detail sampai ke tahap orbit, ionosfer, dan troposferik. Oke, saya fokus pada kalau statik yang ringan itu kesalahan biasnya mungkin pada kesalahan multipath ya, paling sama noise saja, noise receiver. Nanti kita fokus ke situ aja. Nah, kesalahan itu bisa banyak aspek ya. Nah, kesalahan orbit, kesalahan jam, kesalahan ini hanya sebuah ilustrasi saja. Nah, ini contoh bagaimana peletakan instrumen yang baik. Nah, kalau mau profesional ya Anda harus meletakkan instrumennya yang baik. Nah, ini juga pembelajaran bagi beberapa institusi kita. Masalahnya ternyata juga penempatannya juga tidak mengikuti standar SNI juga. Ini contoh bagaimana GNSS ditaruh di sebuah medan. Nah, GNSS itu sedikit berbeda daripada terrestris karena dia tidak perlu mengandalkan visibility ya, visibility biasanya itu yang optik saja. Nah, yang diperlukan adalah yang penting bisa lihat satelit atau satelit visibility. Ini minimal punya ruang pandang langit sekitar 15 degree dari tanah. Kemudian mengurangi objek reflektif sama multipath itu jelas. Kemudian juga memperhatikan kondisi struktur dan sebagainya, penempatan, memperhatikan lokasi. Kemudian ada juga mengurangi gangguan manusia, binatang, itu jelas. Silakan Bu Desi, mic-nya di-on-kan. Selanjutnya juga ada homogenitas datum. Ini kadang-kadang yang perlu kita perhatikan. Homogenitas atau datum itu kadang-kadang istilahnya misalnya Anda menaruh suatu titik itu terlalu jauh dari datum atau BM yang Anda acu, misalnya seperti itu juga sangat berpengaruh. Datum yang Anda pakai, nah ini juga sangat berpengaruh. Misalnya ada ERTS, ada datum WGS, itu macam-macam. Nah, biasanya itu juga sangat berpengaruh dalam pengolahan selanjutnya. Ini contoh-contoh ilustrasi saja ya. Ilustrasi bagaimana noise bisa terjadi kalau dekat BTS, dekat sinyal yang listrik. Nah, ini yang 15 degree tadi, ini perkiraannya seperti ini. Di mana satelit yang teramati idealnya seperti ini, jadi dia
punya sudut pandang cakrawala itu ada di sekitar atas dari instrumen Anda, yang di bawah 15 degree itu nggak bisa kedetek. Nah, makanya perlu meletakkan pada lokasi yang terbuka, biasanya seperti itu. Nah, di sini efek multipart seperti yang saya sampaikan tadi, satelit juga merefleksikan ada sinyal langsung, ada sinyal tidak langsung. Sinyal tidak langsung pun juga direkord oleh antena. Nah, makanya itu jadi multipart kalau terlalu banyak gangguan seperti ini. Oke, ketika kita bicara akurasi, masih kita juga bicara delusion of precision atau DOP. Nah, ini saya sampaikan secara singkat saja, karena kita nggak ngitung, nanti prakteknya nggak ngitung sampai ke arah PDOP, kita cuma ke arah horizontal sama vertikal saja, geometrikalnya tidak kita edit, maka paling tidak ini sebagai ilustrasi saja. Intinya semakin DOP-nya kecil, geometri itunya, satelitnya itu biasanya semakin baik. DOP ialah bilangan yang dipakai atau sebuah konstanta yang dipakai untuk merefleksikan kekuatan geometri dari konstelasi satelit atau bentuk jaringan satelit di orbit. Jadi kalau satelitnya sedikit, ya biasanya DOP-nya jadi besar. Nah, terus caranya dihitung berdasarkan matrik kofaktor dari parameter yang diestimasi. Nah, kalau Anda sudah terbiasa ngitung faktor kofaktor, saya kira ini nggak terlalu sulit. Jadi Anda boleh ngitung matrik pakai faktor kofaktor, ini nggak terlalu sulit. Oke. Ini contoh bagaimana DOP atau GDOP itu terbentuk ya. Ini contoh kalau formasi satelitnya 4 ya, kita nggak bicara yang lebih banyak lagi. Satelitnya 4, kalau dia berada di posisinya di atas kita, GDOP-nya kecil, GDOP-nya besar dengan tetrahedron yang kecil. Sedangkan yang ini dilihat dari sudut yang agak cakrawalanya agak rendah, GDOP-nya kecil, volume tetrahedronnya besar. Tetrahedron itu segitiga yang dibentuk ini, segitiga. Prisma yang dibentuk ini ya. Nah, semakin banyak yang dia mati, GDOP kecil, akuratnya semakin bagus. Makanya kalau dia tidak lancip, GDOP-nya itu akurasinya semakin baik. Itu berlawanan atau linear ya. Linear dengan pengukuran pembuatan jaringan mungkin yang nanti akan dipraktekkan oleh Mas Tegar. Di darat juga sama. Kalau Anda membuat rata jaringan pengukuran, itu kok lancip, silakan. Itu biasanya akurasinya atau biasnya juga akan besar. Segitiganya. Cuman kalau yang di darat, kalau ini yang di atmosfer. Nah, metode yang akan kita pakai. Nah, di sini sebenarnya kalau kita pakai GNSS, metodenya ada banyak ya. Banyak pilihan ya. Ada banyak, dari absolut, diferensial, ada navigasi juga sama, diferensial sama absolut. Ada yang RTK ya, atau di GPS, pseudoring, nah macam-macam. Ada yang statik, ada yang stop and go. Ada proses processing tentu saja, ada pseudo kinematik dan statik singkat atau rapid static. Nah, ini ada banyak sekali. Dan yang mungkin sering dipelajari, mungkin Anda sudah sering dengar istilah RTK ya, real time kinematic. Nah, mungkin nanti yang pernah dipraktekkan rekan-rekan Anda atau kakak kelas Anda itu biasanya statik. Kemudian apa namanya? No internet. Seperti itu. Nah, kita nanti akan mencoba pengukuran statik dan RTK, mungkin praktek oleh Mas Fajar dan Bayu akan dipraktekkan, yang paling enggak tahu alatnya bagaimana, settingnya dan sebagainya. Untuk analisis post processingnya, data renexnya nanti masuk di waktunya Mas Tegar. Oke. Ada beberapa
metode GNSS ini ada ilustrasinya. Kalau kita bicara absolut, itu biasa satu receiver dengan bisa statik atau bisa kinematik. Yang satu diam, kalau statik itu diam, kinematik itu gerak, atau tidak diam. Nah, kalau lebih dari dua receiver, kita sebutnya sebagai diferensial. Nah, dengan metode diferensial kita bisa beberapa jenis ya, ada yang pseudokinematik, yang satu diam, satu bergerak, stop and go, receive diam dan bergerak, jadi objek diam dan bergerak, jadi bisa sangat bervariasi. Ada yang objeknya diam, tempatnya bergerak, ada yang receivernya diam, kemudian juga bergerak. Nah, itu bisa berbeda akurasinya tentu saja. Oke. Sekarang saya akan menyampaikan sedikit tentang beberapa jenis metode pengukuran GNSS. Yang pertama, pengukuran absolut ya. Absolut itu pengukuran yang Anda pakai GPS biasa atau GPS geodetik pun juga bisa diukur menggunakan metode absolut juga. Tapi pada prinsipnya cover record banyak satelit itu disebut sebagai pengukuran absolut. Maka kalau Anda pakai handheld itu juga bisa disebut sebagai pengukuran absolut. Nah, kalau kita pakai GNSS yang metode statik adalah melakukan recording. Recording satelit GNSS di mana satu base-nya, satu rover, ada minimal dua ya, minimal dua instrumen. Yang satu base biasanya ini ada di BM atau orde yang lebih tinggi. Yang rover itu biasanya yang diturunkan. Jadi satelit atau instrumennya diletakkan pada BM yang akan dibuat. Nah, di mana masing-masing sinyal itu berusaha untuk merekod satelit yang sendiri-sendiri. Satelitnya kadang-kadang sama atau kadang-kadang di sini terrecord, di sini tidak terrecord, atau yang di sini terrecord atau di sini tidak terrecord, atau yang dua-duanya terrecord. Nah, biasanya untuk pengamatan yang baik itu yang diambil yang dua-duanya atau berunion, di mana dua satelit terrekord, satu satelit direkord ada dua alat. Nah, itu yang kita pakai biasanya datanya. Nah, statik biasanya sangat mengandalkan epoch waktu, jadi semakin banyak waktu yang dipakai untuk record, biasanya satelit yang bertampalan itu semakin banyak. Ini yang dia ini contoh Ibu ya. Ini kita nah, selanjutnya ini. Kita bahas yang metode diferensial. Metode diferensial itu juga bisa disebut sebagai metode pengukuran waktu-waktu yang bersamaan, termasuk kita bisa metode statik, metode kinematik, itu termasuk metode diferensial. Ini kebetulan yang menjadi contoh kita metode statik. Ini biasanya kok. Nah, metode diferensial disebut sebagai metode relatif ya. Di sini ada dua contoh. Yang satu metode statik itu diam semua. Kalau yang kinematik, yang satu diam, satu bergerak, atau dua-duanya kadang bergerak. Kalau pseudoring seperti itu biasanya. Nah, karakternya beda, pengolahan datanya juga. Biasnya juga beda. Nah, di sini kita akan, saya kira ini pernah disampaikan waktu kuliah sama Pak Wahid ya, saya nggak akan bahas lebih detail lagi. Nah, saya yang memberikan ilustrasi time bekerja tadi. Di sini di mana ada epoch 1, satelit 1 dengan epoch 1. Epoch 1 itu artinya perekordan pada waktu 1, ada satelit 1 dengan epoch 2, satelit
direkod pada waktu yang kedua, dan di sini satelit 2 direkod dengan epoch yang kedua. Nah, yang diambil ada yang berstampalan, berada di antara dua epoch itu. Kalau yang di sini kosong, yang ini terekod, di sini enggak, biasanya nggak dipakai atau dipotong epochnya kalau terlalu panjang. Seperti itu. Nanti perlakuan di dalam analisis post processingnya kurang lebih seperti itu. Kalau yang terlalu panjang dipotong, yang tidak bertambalan dihapus, sehingga akurasinya akan naik secara perlahan. Ini contoh metode RTK ya, saya kira ini cukup familiar, saya nggak akan bahas lebih detail lagi. Intinya yang satu base, yang satu rover. Semakin banyak rover semakin cepat, biasanya seperti itu. Cuman jadi lebih cepat boros baterai yang base-nya, kemudian cepat panas juga. Terus ini kalau base-nya kita pakai orde yang bagus, biasanya rovernya juga dapat ketelitian yang bagus juga. Ya sampai fraksinya sentimeter, 2 cm, 4 cm seperti itu. Tapi tidak sebagus kalau metodenya statik ya. Nah, ini kalau base-nya kita diam, kita sebut sebagai real time kinematik. Ini jalan, ini diam. Tapi ada juga yang ini nggak pakai radio UHF atau Bluetooth, tapi kita pakai GSM. Nah, pakai GSM atau stasiun course, biasanya yang BIG, itu kita bisa pakai itu juga. Itu biasanya disebut dengan metode N-trip. Nah, oke lah. Nah, sistem RTK biasanya akurasinya sedemikian. Nah, ini N-trip server paten biasanya ada 2, minimal 1 lah, minimal 1. Biasanya kalau nggak di stasiun BPN atau di stasiun Grapari Telkomsel, biasanya seperti itu. Di puncak gedung, biasanya seperti itu. Nah, ini hampir mirip dengan GPS seperti ini penerimanya, cuma dia ada server sehingga dia bekerja 24 jam nyala terus. Dia merekod satelit secara 24 jam. Hanya saja untuk mengakses data ini, kita perlu akun sama password. Alhamdulillah sejak 2-3 tahun ke belakang, data ini akun dan password ini sudah bisa diakses di BIG. Kalau dahulu kita harus bayar sewa per berapa jam gitu biasanya, atau kalau kita sekarang juga bayar khusus kita minta jam-jam tertentu dan seterusnya, atau kita minta pengkhususan saluran pada stasiun N-trip ini untuk pengukuran Anda sendiri, ya biasanya Anda dikasih slot khusus, itu bisa bayar. Nah, tapi kalau yang gratisan Anda sekarang sudah bisa dapat akun untuk metode N-trip atau untuk statik dengan metode course juga bisa. Nah, Anda bisa bikin akun nanti mungkin dibantu oleh Mas Tegar nih, supaya Anda bisa akses banyak hal di sini, termasuk data epoch record, karena nggak semua data N-trip ini bagus datanya. Kadang-kadang seperti tahun kemarin ketika ngerjakan di Merapi, itu ada beberapa stasiun course di Jogja, ternyata datanya cuma 3 mingguan terakhir, sisanya mati. Nah, seperti ternyata sedang di maintenance. Nah, jadi nanti kita bisa tahu data yang bagus kapan saja, dan kita bisa pakai mulai kapan, seperti itu. Nah, nanti kita bisa belajar bareng. Oke. Kita skip saja. Atau kita pakai metode L-band ya. Itu biasanya hampir mirip, baik dengan yang tipe kinematik ataupun statik. Cuman ada chipset untuk energi, sehingga fraksinya sentimeter hingga desimeter. Nah, ini kurang akurat karena dia khususnya biasanya untuk yang kinematik, khusus kinematik L-band itu. Atau yang bergerak, bisa untuk rover berjalan, motor, mobil, atau kapal, dan sebagainya. Oke, saya kira sistem di GPS saya skip saja, apalagi yang pseudo-ring, karena kita ngolah datanya perlu cara yang berbeda, sehingga
Renex-nya juga kita nanti beda minta formatnya, mungkin tidak dimintakan oleh Mas Tegar untuk workshop kita kali ini, makanya kita skip saja. Nah, selanjutnya adalah terkait Z dari GNSS sendiri. Kalau dulu saya pernah menyampaikan di kuliah kartografi dasar dan yang lainnya bahwa elevasi permukaan bumi itu sebenarnya macam-macam tergantung sudut pandangnya. Berdasarkan yang paling akurat itu adalah yang geoid karena dia diukur berdasarkan gaya beratnya secara seismo dan secara radar. Nah, untuk apa namanya yang biasa kita pakai di map navigasi itu biasanya dia pakai ellipsoid karena atau bahkan spheroid karena ukuran sudut dan jaraknya cukup reliable untuk di dalam map yang flat. Anda pakai GPS map di tangan Anda yang di HP atau mungkin di dalam GPS handheld, nah, karena itu kan datar, Anda jalan yang Anda lihat juga datar, maka didatarkan. Nah, ketinggian elevasi sering disebut sebagai permukaan elipsoid. Nah, elipsoid yang populer di Indonesia itu namanya WGS 1984 ya. Dulu saya pernah menyampaikan kemencengannya berapa atau A dan B-nya berapa. Nah, itu Anda bisa cek lagi. Nah, tinggi elipsoid itu tidak sama dengan tinggi datar. Ini yang harus saya garis bawahi. Tinggi datar itu elevasi permukaan bumi asli. Nah, ini ada ilustrasi ya. Ada H, itu tinggi permukaan bumi asli adalah tinggi geoid plus tinggi ortometrik atau apa untuk ukuran leveling atau yang datar itu tidak populer di dunia profesional. Kalau yang XY untuk pengukuran WGS 1984 itu masih oke. Jadi tidak ada Z-nya. Tapi ketika kita sudah mulai fokus pada Z, Anda untuk analisis cut and fill, untuk analisis crop dan sebagainya, maka sudah ada baiknya Anda menggunakannya elevasi geoid. Elevasi geoid. Nah, tinggi ortometrik atau titik tinggi yang diukur sepanjang garis gaya berat berdasarkan pusat bumi. Nah, jadi secara titik sentral bumi ditarik garis, kemudian dihitung berdasarkan gaya beratnya. Sedangkan tinggi elipsoid adalah titik tinggi sepanjang garis normal elipsoid. Nah, biasanya yang berbentuk elipsoid di muka bumi itu cuma satu di bumi itu, yaitu air. Karena bumi berputar, dia air mengikuti pola atmosfer bumi. Jadi yang berbentuknya elipsoid itu cuma air. Makanya tinggi elipsoid sering disebut sebagai elevasi mean sea level atau MSL. Nah, makanya ada beda tinggi. Anda kalau dapat data radar misalnya, itu kalau dia masih pakai mean sea level. Tapi kalau ada sudah dapat data radar misalnya Demnas atau yang lain, dia sudah dihitung undulasinya. Undulasi itu gap antara geoid dan elipsoid. Nah, ini kurang lebih tinggi elipsoid versus tinggi geoid. Nah, ini Anda bisa lihat polanya yang di sini tinggi elipsoid, referensinya ke elipsoid, sedangkan yang orto atau datar itu referensi ke geoid. Nah, tinggi undulasi atau N itu gap-nya. Jadi gap antara H kurangi N itu sama dengan H ortometrik. Nah, umumnya rumus ini hanya pendekatan. Tidak semua lokasi cocok dengan rumus ini karena ada defleksi vertikal. Biasanya sekitar 30 detik. Nah, makanya data di BIG undulasinya juga tidak terlalu akurat, ya cuma di 1000 meter atau 1 kilometer kali 1 meter, 1 kilometer gridnya, sehingga termasuk tinggi. Sehingga sebenarnya untuk beberapa proyek tidak ideal kalau pakai rumus ini. Namun kemarin
ada keterbatasan data, misalnya data Renexnya tidak lengkap seperti itu, maka ya kadang-kadang kita langsung pakai ini juga nggak masalah. Tapi tentu saja kita harus paham bahwa ada defleksi vertikal, ada kesalahan yang cukup tinggi sekitar 30 detik. 30 detik itu lumayan, 30 detik itu lumayan. Kalau satu derajatnya itu 600 kilo, sekitar 600 kiloan plus minus. Nah, maka Anda bisa hitung sendiri kalau 30 detik itu berapa. Nah, penentuan undulasi geoid secara teliti itu ordernya masih dalam sentimeter dan dia menggunakan gaya berat detil. Sangat dipengaruhi oleh posisi, elevasi topografi, jadi tetap tinggi rendahnya permukaan, ditambah dengan densitas material. Densitas material itu kepadatannya. Jadi sangat relatif. Makanya tinggi geoid ini selalu diupdate setiap 5 tahun sekali. Jadi undulasi itu selalu diupdate sekitar 5 sampai 3 tahun sekali. Makanya dia selalu berubah. Makanya ketika ada BM lama nggak dipakai, itu kalau tidak diupdate, itu di database big itu hilang. Berarti dia tidak digunakan lagi. Tapi kalau masih diupdate, masih bisa dipakai lagi. Biasanya datanya masih ada, terus seperti itu. Maka Anda akan sering menemukan data big di dalam koordinat di lapangan ternyata ada, tapi di data big itu sudah tidak ada. Misalnya ada data yang dikeluarkan tahun 2015 itu tidak ada, atau di tahun 2020 datanya udah nggak ada. Berarti dia sudah tidak diupdate lagi pengukuran gaya beratnya atau geoidnya. Nah, ketelitian GPS tadi saya sudah sampaikan ya, saya sampaikan bagaimana dia dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, penentuan tinggi juga sama. Ini sudah saya sampaikan, saya skip saja lah. Sekarang kita fokus ke jaring kontrol horizontal yang dimiliki oleh BIG. Nah, pekerjaan-pekerjaan profesional biasanya dia menggunakan jaring kontrol yang tersertifikasi atau yang menggunakan jejaring geodesi yang terstandari oleh BIG sebagai provider data geospasial di Indonesia atau wali data geospasial di Indonesia. Nah, ini ada contoh stasiun Patok ya, Patok. Meskipun tidak semua yang saya tampilkan, tapi sebagian besar di Pulau Jawa ini ada banyak lengkap. Patok BM orde 0, di mana biasanya ada keterangannya. Anda bisa googling di dalam jaring geodetik di BIG juga. Cuma ini saya punya orang dalam, jadi dikasih datanya ya. Jadi lebih enak buat ngolah. Ini contoh keterangannya sama, nanti juga ada temukan, bahkan di dalam web BIG itu ada fotonya. Keterangannya diletakkan di atap gedung, pilar cor beton, tubuh kali banteng, dan seterusnya. Itu ada keterangannya. Lintang bujurnya, elevasinya berapa. Nah, keterangannya di elipsoid atau geoid di sini biasanya ada nanti di bagian bawah. Ini tampaknya yang core ya. Nah, ini yang patok biasa atau biasa yang bukan course. Course itu yang bukan stasiun ya. Jadi cuman patok pilar biasa, yang tadi yang course itu stasiun, biasanya diletakkan di STCom. Ini contoh yang di STO Telkom juga ada patok, ternyata tidak hanya course saja. Ini Anda bisa temukan di seluruh Indonesia ada ini. Tapi tentu saja ini data PJ jaring geodesi tahun 2015. Nah, bisa jadi 2020 datanya ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi. Oke, ini contoh data Renex ya. Anda bisa lihat data Renex ini isinya sangat mirip dengan metadata remote sensing, data remote sensing ya. Di mana pada bagian awal itu selalu ada nomenklatur yang akan dipakai, misalnya kolom pertama itu berisi common marker name, kolom kedua biasanya, dan seterusnya. Biasanya datanya berbentuk tekstual, teks, entah itu ASCII atau yang lainnya atau CSV. Anda bisa convert ke Excel biasanya seperti itu. Biasanya berisi data pengamatan yang pertama, yang kedua data navigation, data navigasi, yang ketiga biasanya data meteorologi, klimatologi. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal.
yang perlu saya sampaikan, saya lupa sampaikan tadi bahwa di dalam, nah ini, ketelitian JNS, yang ini perlu saya garis bawahi. Maaf, saya balik lagi ke atas. Nah, ketelitian GNSS, komponen yang tinggi itu biasanya 2 sampai 3 kali lebih rendah dibanding ketelitian komponen horizontalnya. Karena beberapa penyebab. Seperti saya sampaikan beberapa kali tadi ya, bahwa X dan Y dalam GNSS itu lebih baik daripada Z-nya. Makanya di dalam beberapa pekerjaan, khususnya pekerjaan-pekerjaan detail yang membutuhkan orto, contohnya yang rancang bangun, bendungan, rancang bangun jalan, dan yang lainnya, itu dia cenderung menggunakan data-data, tidak menggunakan data GNSS, dia pakai pengukuran topografi lokal. Karena beda tinggi antar objek di topografi itu langsung kelihatan dan akurasinya bisa langsung dihitung. X, Y, dan Z-nya. Berbeda kalau kita pakai data GNSS. Cuman biasanya kalau kita pakai topografi tok mahal harganya. Misalnya 1 km persegi aja sudah sampai 2,5 jutaan. Misalnya seperti itu. Nah, kalau kita bisa pakai itiannya seperti ini. Berarti Z-nya lebih rendah 4-5 kali bahkan. Jadi kalau X, Y-nya itu akurasinya 1 cm, biasanya Z-nya akurasinya 2-3 kalinya, 2-3 cm, atau bahkan 4-5 cm tergantung beberapa hal. Seperti geometrik tidak normal, ada distorsi, kemudian ada utara selatan yang berbeda. Jadi ada waktu terbit satelit yang berbeda, itu sangat berpengaruh. Nah, atau epohnya, jadi turunannya ini jadi epohnya. Sehingga ketika kita bicara hemisfer, pengukuran satu bidang hemisfer, maka kita bisa disebut sebagai pengukuran one side geometry, satu bidang hemisfer saja. Oke, ini yang ingin saya garis bawahi ya. Sehingga banyak sekali pengukuran yang ketika Anda kerja sama dengan pihak PU atau yang lainnya, biasanya Z-nya dia minta ditarik manual dengan terestris topografi biasa. Atau kalau Anda sounding, tetap minta ditarik dengan BM yang diikat secara metode diferensial atau GNSS. Jadi tetap ada pengukuran terestris, agar beda tingginya real, baru diikat dengan BM. Nah, BM ini boleh BM yang orde berapapun, asal pengukuran yang lokalnya real. Sehingga bisa diaplikasikan untuk menghitung secara detail BOQ-nya, bill of quantity-nya, atau biayanya, volume pekerjaan untuk keruan dan sebagainya, itu lebih akurat. Kalau kita mengandalkan GNSS, ya elevasinya bisa sangat rendah. Nah, saya kembali ke selanjutnya ya. Penerapan kelas jaringan itu biasanya tekniknya ada beberapa macam ya. Jadi teknik ini tidak hanya dipakai dalam pembuatan jaringan jejaring geodesi ya. Saya juga pakai kadang untuk hitung jejaring stasiun hujan, kadang-kadang hitung jejaring stasiun klimatologi, itu pakai analisis statistik juga. Mungkin bisa pakai kagan roda, bisa pakai G-score atau yang lainnya. Ini hanya salah satu contoh penetapan yang ditetapkan di SNI ya, dia minimal pakai perbandingan aksis dari setiap elipsoid ditarik dengan kepercayaan atau confidence di atas 95%. Artinya statistik yang diberikan oleh hasil perhitungan jaring kuadrat terkecilnya adalah minimal. Jadi minimal constraint. Nah, 95% ini muncul dari mana? Jadi ya dihitung, ditarik satu sama lain. Jadi seperti analisis nearest neighbor mirip, tapi ada analisis perbandingan antar stasiun dengan satu ya stasiun yang lain. Misalnya saya gambar coba ya. Misalnya ini misalnya di sini ada stasiun, di sini ada stasiun, di sini ada stasiun. Masing-masing stasiun itu punya jarak masing-masing. Masing-masing punya stasiun, punya jarak masing-masing. Stasiun ini dihitung berdasarkan stasiun ini dan ini. Kemudian dibalik stasiun ini dihitung berdasarkan ini dan ini. Dan seterusnya. Jadi semakin banyak stasiun,
atau titik diferensial, biasanya jaringnya semakin bagus. Tentu saja data yang terrekord XYZ-nya nanti kita hitung secara statistiknya dengan mungkin analisis skor atau standar deviasi biasa. Jadi macam-macam tekniknya. Yang saya tampilkan di sini hanya salah satu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan Anda akan menemukan metode yang berbeda seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi patokan adalah C-nya yang secara SNI. C itu adalah faktor empirik, yaitu menggambarkan akurasi dari survei jaring tersebut yang ada di dalamnya. Nah, makanya di dalam SNI dibedakan beberapa kriteria. Misalnya untuk C yang akurasinya kurang dari 0,01 part per million itu bisa dijadikan jaring tetap kontinu atau coarse atau kelasnya 3A. Kalau yang jejaring satu sama lain yang dibentuk itu cuma 0, C-nya sesuai perhitungan tadi, maka dia cocok untuk survei geodetik berskala nasional atau orde 1. Atau dan seterusnya untuk skala regional, skala lokal atau perapatan itu masih bisa digunakan. ppm-nya misalnya 1, 10 sampai 50. Ini bukan sentimeter ya, ppm ya. ppm itu fraksinya di bawah million, part per million. Nah, penetapan orde jaringan itu setelah kita tahu C-nya, kita juga bisa bandingkan orde level. Kan sering menemui orde level ini di mana setiap pekerjaan, kadang-kadang pekerjaan A itu minta orde 0, ada B diikat di minimal orde 0, orde 1. Nah, seperti itu. Tergantung ketersediaan jejaring geodesi yang ada di lokasi Anda seperti itu, atau tergantung peralatan yang Anda pakai. Biasanya peralatan bersinergi dengan nilai kontrak pekerjaan, seperti itu ya. Jadi nanti Anda bisa membandingkan kualitas data yang akan diturunkan. Biasanya kalau orde 0 itu jarak maksimal 500 kilo, jarak tariannya, jarak jaringnya. Kalau orde 3, orde 4 itu minimal 2 sampai 10 kilo, 0,1 kilo dan seterusnya. Tapi kalau kita pakai GNSS rata-rata dalam jarak 10 sampai 100 kilo masih oke. Tapi kalau saya pengalaman pribadi melakukan kajian penarikan seperti ini, biasanya di 40 km itu sudah mulai banyak biasnya sudah mulai muncul, jadi mulai tidak akurat. Nah, ini contohnya orde ya. Kemudian orde kalau kita turunkan menjadi metode pengamatan yang direkomendasikan, bukan berarti kita nggak boleh pakai yang lain. Misalnya di orde 0 kita nggak boleh pakai metode poligon, boleh. Malah boleh. Dan seterusnya. Ini contoh orde 00 pakai jaring GPS kontinu, kalau yang orde 0, 1, 2, 3, 4 pakai survei GPS atau survei GNSS. Nah, kalau yang orde 4, orde terkecilnya, itu sangat direkomendasikan pengukuran orto atau survei GPS dengan ketentuan tertentu. Nah, kalau Anda pengukurannya masuk di dalam kerangka kerja atau besok Anda sudah lulus, kerangka kerja Anda diminta pengukurannya orde 4, yuk jangan pakai survei GPS. Anda tidak direkomendasikan. Kalau orde 1, 2, 3 Anda masih oke pakai survei GNSS seperti itu. Nah, ini juga saya sampaikan deskripsi bagaimana spesifikasi teknis sistem instrumen GNSS yang kita pakai untuk berbagai skenario. Misalnya, ini Anda bisa temukan di SNI yang saya share tadi. Nah, misalnya ada GPS minimal 24 jam, 6 jam, 2 jam, 1 jam, dan 0,25 jam. Oh, kalau saya mau membuat orde 1, berarti saya butuh orde 0 sebagai rujukan. Nah, seperti itu. Maka pengukurannya minimal 6 jam. Nah, kalau saya mau pakai orde 2, mau bikin orde 2, saya harus pakai orde 1 atau orde 0 dengan pengukuran minimal 2 jam. Nah, 2 jam itu lama atau epoch dari instrumen Anda. Bukan epoch dari satelit yang terrekord. Nah,
ini syarat instrumen yang dipakai. Nah, misalnya kalau kita mau bikin orde 0 sampai orde 2, itu kita harus punya instrumen yang dual band. Seperti GRX2 yang kita punya itu dual band. Kalau yang orde 3 sampai 4, kita bisa pakai yang orde tunggal, nggak masalah. Nah, ya ini untuk yang mode pengamatan. Mode pengamatan yang orde 0 sampai orde 3, itu kita harus pakai metode jaring. Di sini ada jaring tetap dan jaring biasa. Kalau jaring biasa yang Anda akan lakukan tadi tidak dikoreksi. Tapi kalau yang pakai jaring tetap, itu Anda harus hitung loopnya, Anda harus hitung distribusi frekuensinya, Anda harus hitung analisis statistiknya. Nah, kita perlu workshop yang berbeda. Kapan-kapan kita agendakan. Kita fokus ke jaring, nanti Anda akan coba jaring yang biasa orde 0 sampai orde 3. Nah, untuk orde 4 Anda boleh pakai radial. Radial itu secara data itu kelihatannya lebih akurat daripada jaring. Karena dia cuma 2 data, 2 instrumen penerima. Jadi yang dibandingkan cuma A dan B, base sama rover. Beda kalau kita pakai ini, yang jaring kita minimal 3. Nah, itu ada base dengan 2 rover. Nah, artinya jaring panjangnya, lincip atau tidak, loopnya besar atau kecil, itu bisa sangat berpengaruh dengan akurasinya. Maka jaring lebih andal untuk pengukuran area. Kalau radial pengukuran poin. Oke. Ini contoh-contoh berapa interval pengamatan ya. Di data pengamatan ada 30 detik, 30, 15 detik. Untuk defaultnya GRX kita itu ada di berapa detik ya? 5 detikan kalau nggak salah. Itu bisa disetting sebenarnya. Bisa disetting data yang boot table-nya di dalam GPS itu bisa disetting. Atau kita pakai controller juga bisa setting per berapa detikan. Nah, untuk orde jaringan yang tinggi 100 itu wajib menggunakan data meteorologis, pengukuran humidity, kelembapan, pengukuran penyinaran, tutupan awan dan sebagainya. Kalau yang orde 2, 3, 4 itu tidak. Udah itu saja. Oke. Saya kira yang metode pengolahan data survei ini saya cepat saja, sudah tinggal sedikit waktunya ya. Anda nanti akan belajar mode baseline, jadi belajar membuat baseline dari 3 sesi pengamatan dengan mode waktu antara 2 sampai 4 jam. Nah, tahapannya kurang lebih seperti ini. Nanti Anda ada ngolah baseline, melakukan rata jaringan, dan transformasi koordinat. Nah, ini contoh beberapa karakteristik baseline. Anda bisa lihat di SNI jejaring geohorizontal ya. Ada tipe radial, ini radial 1 titik ke titik banyak. Kalau kalau yang multipad Yang 12 saling lihat ya? Itu kita bisa pakai networking atau jaring. Ini contoh bagaimana loop itu berpengaruh dengan kualitas data, khususnya saat pengukuran di dalam jejaring kita. Jadi misalnya ada loop, ini ada ruang besar di sini tidak terukur, maka ini kurang baik. Beda kalau kita bikin serapat mungkin loopnya ya. Loopnya kita bikin analisis jejaringnya, ngitungnya tidak cuma satu sisi aja, tapi juga lakukan looping seperti ini. Nah, ini akurasinya bagus. Apalagi kita nambah data di sini, di sini, ya itu sangat bagus sekali. Mampu loh, Bu. Oke. Nah, ini contoh bedanya radial dan network. 1 jam lama loh ya, kita bisa bikin kopi. Misalnya ini ada baseline dengan radial, satu lihat saja seperti ini. Tapi kalau baseline dengan radial networking, kita bikin loop dengan yang lebih banyak titik. Dengan baseline-nya saling lihat.
Nah, ini yang saya maksud tumpul itu seperti ini. Ketika ada sudutnya tidak tumpul seperti tidak lancip seperti ini. Kalau segitiga yang lancip seperti ini dari 3 titik 1, 2, 3 sudutnya lebih dari 30 derajat ini termasuk sudut lancip. Beda kalau kita pakai titiknya lebih dari 3 biasanya tidak terbentuk sudut lancip. Nah biasanya sudut lancip itu sudah bisa jadi indikasi bahwa nanti analisis jaringan Anda akan jelek seperti itu. Nah ini ada deskripsinya. Kenapa kok radial tidak terlalu bagus atau lebih bagus yang jejaring karena ketelitian yang di posisinya lebih lebih tinggi, waktu pengumpulan data kelemahannya lebih lama dan seterusnya. Tentu saja setiap metode ada yang unggul, ada yang lebih rendah secara logis. Baik, ini contoh bagaimana DX, DZ diolah. Kemudian ini tahapannya ya, nanti Anda mungkin akan melakukan ini, ya. Bagaimana sebuah data awal masuk, Anda download, pengukuran, kemudian menggunakan baseline, membuat baseline, kemudian Anda melakukan deteksi dan koreksi cycle script. Nah, mungkin Anda cuma sampai sini dan lompat ke fixing ambiguitas fase, dan mendapatkan data DXDZ, DZ dengan rerataan tanpa koreksi ambigu dan koreksi statistik. Nah, kalau untuk ilustrasi saja ini ada beberapa indikator kualitas. Saya nggak bahas analisis statistiknya, analisis statistik tahu, analisis student dan sebagainya, atau kalau dalam hidrologi distribusinya Anda mungkin kenal Gumbel atau distribusi normal dan sebagainya. Nah, mirip sebenarnya analisis statistiknya sama. Pada prinsipnya indikator kualitas untuk analisis rataan jaringan adalah jumlah outlier. Jumlah outlier itu data yang outlier itu yang jelek. Misalnya Anda punya data pengukuran seperti ini. Ya, data punya pengukuran seperti ini, tiba-tiba ada yang muncul seperti ini mungkin karena gangguan multipart dan sebagainya. Ini data-data outlier, ini bisa dipotong. Nah, ini bisa mempengaruhi seluruh data jaringan keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah residual atau standar deviasinya. Kemudian nilai dari variansi a posteriori. A posteriori itu analisis statistik distribusinya. Jadi misalnya kita bikin jejaring A, kita hitung analisisnya, ketemu C-nya berapa, terus kita bikin skenario narik segitiga loopnya dirubah, yang ini nggak kita pakai titik tertentunya, sehingga loopnya kita rubah, jadi kita bikin beberapa skenario. Semakin banyak variasi yang bisa kita turunkan dari situ, maka akurasinya juga bisa semakin baik. Kemudian ada hasil uji dari statistik, ini distribusi ya, distribusi yang saya maksudkan. Kemudian konsistensi bentuk ukuran, misalnya bentuk lancip atau tidak, dan seterusnya, dan kesalahan-kesalahan pengukuran pada umumnya. Oke, untuk pengolahan saya kira nanti Anda bisa teruskan bersama Mas Tegar. Untuk prakteknya mungkin Anda bisa belajar sama Mas Fajar dan Bayu. Selamat monggo, Mas moderator, waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Nafi atas materinya. Dilanjutkan saya selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya terkait materi yang dijelaskan oleh Pak Nafi sebelumnya. Tampaknya nggak ada yang tanya ya. Siapa? Saya tanya. Silahkan. Tanya Audi. Monggo, kalau ada yang mau tanya silahkan. Kalau tidak ada yang tanya, gimana Mas?
Apa ditanyain balik aja Pak? Jangan, emang kuliah. Oh iya, tampaknya ini ada yang menjawab dengan benar ya. Tadi yang jawab siapa saja ya? Tadi ada yang ngirim WA ke saya. Tampaknya ini sudah tahu jawabannya dengan benar. Oke, tak kirimi pulsa. Mas, apa lagi? Ada yang jawab lewat panitia enggak? Kalau nggak ada ya pemenangnya ini aja. Mas. Mas Januar Wijaya yang angkat tangan itu. Mau tanya kah? Pertanyaannya. Oh iya Mas. Mas Januar ingin bertanya. Tampaknya materi saya kebanyakan mungkin ya. Ya terus terang ini memang survei GPS ini materinya tidak bisa disampaikan secara instan ya. Memang ada tataran awal, pengenalan alat, pengenalan metodologi, kemudian melakukan kombinasi praktek, kemudian mulai melakukan analisis statistik, koreksi, dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak bisa serta-merta dipelajari secara instan, karena ini bukan studi praktis survei GPS itu. Kalau Anda survei GPS secara sains itu memang agak rumit, tidak hanya menggunakan instrumen terus sudah selesai. Anda termasuk bagaimana mengkalibrasi data input, mengolah data post processingnya secara benar agar secara profesional bisa dipertanggungjawabkan atau dalam bahasa Jawanya bisa dijual, didol data ini seperti itu. Kumedol. Nah, silakan ya, ada yang chat. Oke. Januar Wijaya bertanya, untuk N-trip dan RTK itu masuk orde berapa? Nah, oke, ini pertanyaan bagus. N-trip dan RTK. Nah, untuk N-trip dan RTK itu masuk di kelas survei GPS biasa. Survei GPS biasa. Di mana dia masuk di pemetaan. Kelasnya di orde 4 atau orde 3. Tapi tergantung pada BM yang Anda tarik. Misalnya Anda pakai orde yang tinggi, misalnya orde 00 atau biasanya tersedianya orde 0 ya. Orde 0 atau orde 1 yang course kalau N-trip. Kalau RTK biasanya ordernya lebih rendah karena RTK itu sangat mengacu pada benchmark yang lebih rendah. Jadi ada konsep yang berbeda ya. N-trip sama RTK. Kalau N-trip Anda pakai course atau stasiun BM yang continuous, seperti ini, GPS continuous, dia pakai yang ini, maka dia bisa disebut sebagai bukan orde ya, dia pengukurannya point to point, bukan jaringan. Karena dia hanya dihitung berdasarkan point to point, real time kinematik bergerak. Jadi nggak masuk orde. RTK juga gitu, N-trip juga gitu. Dia nggak masuk jaringan. Kita sebut jejaring atau orde jika kita lakukan bisa ditarik baseline-nya menjadi jaring. Kalau RTK sama N-trip itu kan modelnya pengukuran kinematik berjalan, stop and go, kemudian Anda record berapa detik Anda kemudian dapat koordinat yang fix, akurat dengan bereferensi course atau base Anda. Nah, poin Anda direcord seperti itu. Jadi ada konsep yang misleading ya Mas ya. N-trip sama RTK tidak untuk orde jaringan. Dia lebih ke arah pengukuran survei GPS biasa, bukan analisis jejaring geodesi. Seperti itu. Pertanyaan kedua.
ketika melakukan pengukuran, Mas Abdul Basit ini, apakah faktor keseragaman orbit satelit saat mereka juga menjadi faktor pertimbangan atau tidak? Nah, pengukuran apa dulu ini nggak jelas. Kalau pengukuran survei GPS, khususnya RTK dan N-trip, itu jelas keseragaman orbit satelit itu jadi mempengaruhi, tapi tidak dipertimbangkan. Karena Anda given datanya. Jadi apa yang terrecord di instrumen Anda pengukuran, yaitu yang Anda terima. Kalau pengen sinyalnya lebih bagus, Anda cari tempat yang lebih bagus lagi. Anda cari lokasi pengukuran yang lebih baik lagi. Tapi kalau untuk statik, yang diferensial statik, maka keseragaman orbit jadi dominan karena orbit yang seragam biasanya epohnya juga seragam. Waktu rekamannya juga dalam ring yang sama. Apalagi munculnya bareng dari ufuk timur sampai ufuk barat, bareng jejer, terus orbitnya bareng, ketinggiannya juga sama, bareng terus. Maka itu bisa jadi salah satu penguat dalam analisis BM tadi, atau analisis sinyal tadi. Oke. Saya kira itu ada pertanyaan lagi, monggo. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Mas sambil nunggu pertanyaan lagi, Mas Fajar sama Mas Bayu mulai persiapan ini. Sung-sung alat ini. Atau mau istirahat dulu, Nggih? Saya jam 12:30 sih, Pak. Jadwalnya. Oh gitu. Kalau dari teman-teman aja. Iya, jadi mungkin bisa istirahatnya dulu. Oke. Ada pertanyaan siap. Ada pertanyaan lagi? Oke. Karena nggak ada yang jawab tadi, yang jawab satu orang, maka pemenangnya satu orang ya. Mas Aris Prasetya. Yes, jawabannya benar, teodolit abad 19. Itu adalah alat teodolit, alat pengukuran sudut pada abad 19 itu. Teodolit itu turunan dari klinometer. Nah, dia klinometer sederhana ditambahkan dengan tripod dudukan, kemudian ada kompas daratnya. Jadi teodolit pengukur sudut itu seperti itu. Anda punya bayangan kompas ditambah klinometer di atasnya, itu sudah jadi teodolit. Nah, itu teodolit abad ke-19. Mas Aris Prasetya, nanti tak kirim pulsa sebagai hadiah. Nah. Oke, ada pertanyaan, monggo? Mas Koko mungkin? Mas Koko kalau bertanya, silakan. Mungkin tanya-tanya atau mungkin Mas Tegar atau Mas Eko Purnomo yang senior-senior ini. Silakan kalau mau tanya. Biar agak ramai sedikit ya. Bisa. Ya, atau mungkin Mas Tegar bisa kayak sharing pengalamannya menggunakan geodetik ini, dan mungkin kayak kendala-kendalanya seperti apa, Mas, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman di sini. Monggo, Mas Tegar. Oh. Ayo kita buka forum diskusi ini. Apa itu lagi? Mas Tegar, Mas Eko Purnomo. Dari ini Pak, pertanyaan dari Mas Eko Purnomo. Izin bertanya Pak, fungsi transformasi antar pos untuk apa gitu? Monggo Pak Hanafi bisa. Oke. Fungsi transformasi antar epoch. Ini pertanyaan menarik ini.
epoch itu kan waktu perekaman dan sinkronisasi kronologi data. Transformasi juga merupakan proses koreksi. Jadi sebenarnya pada tahap post processing, epoch itu bisa dikurangi, bisa ditransformasi, bisa dikoreksi. Jadi misalnya ada panjang datanya tidak sama, bisa dipotong, atau mungkin sinyal-sinyal pada panjang orbitnya yang tadinya sampai, misalnya ya syaratnya ukurnya harus lebih panjang. Kita pakai yang lebih panjang untuk pengukuran yang lebih pendek. Jadi kita pakai seperti itu. Transformasi hanya bisa dilakukan pada pengukuran data yang lebih pendek. Kalau lebih panjang tidak mungkin. Itu transformasi waktu. Tapi sebenarnya ada juga metode transformasi seperti fusi satelit ya. Tapi itu jarang dilakukan karena kita butuh instrumen yang lebih banyak dan continuous. Artinya kita butuh seperti data course yang continuous dan terus menerus sebagai base epoch. Jadi epoch yang rekornya terus menerus. Bisa sebagai pembanding, nanti sinyalnya kita bisa kita fusikan di situ, kita transformasikan di situ. Cuman jarang karena kita data RINEC itu terbatas ya. Data RINEC terbatas, downloadnya juga sangat terbatas. Biasanya kita cuma dapat data observasi dan data data orbit, data satelit, itu pun sangat terbatas yang sudah diolah. Jadi kalau ingin mendapatkan informasi epoch sampai pada tahapan antar satelit, antar epoch lintas satelit, itu kita harus saling punya data konversi antar satelitnya itu yang data mentahnya seperti itu. Seperti itu Mas Eko nggih. Muaranya apa sih sebenarnya transformasi epoch itu? Sebenarnya sama untuk meningkatkan kualitas. Penelitiannya ditingkatkan. Jadi seperti yang Anda lakukan, nanti Anda akan melakukan koreksi epoch, koreksi kekuatan sinyal dan seterusnya. Itu tujuannya ya akurasi Z-nya itu kita kejar semaksimal mungkin. Makanya ada proses trial and error kadang-kadang. Satelit yang ini dipakai, yang ini enggak, epoch yang ini dipakai, yang ini enggak, dan seterusnya. Dibandingkan sedemikian rupa untuk mendapatkan X, Y, Z, atau di X, di Y, dan di Z pada tataran yang bisa diterima. Misalnya di 2 mili, 2 senti, atau berapa sesuai dengan order yang kita kejar. Itu ya, Mas Eko. Eko Purnomo. Wani ini ngechat, rawani nyuworo. Eko Purnomo, mahasiswamu duduk. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Hubungan antara banyaknya grup ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Teknisnya setelah ini apa Mas? Istirahat kah? Iya Pak, istirahat sampai jam 12:30 kurang lebih. Terus Jadi sampai depan kalau begini. latihan alam. Seperti yang kita Bayu sampai. Oh gitu. Siap. Kalau saya lah Pak. Iya, 300 deh. Siap. Apa kalau udah nggak ada pertanyaan dari teman-teman, mari kita tutup saja Pak sesi ini mungkin. Saja saya. Iya Pak, terima kasih. Sesi ini ya teman-teman. Kita lanjutkan jam 12:30 bareng Mas Fajar dan Mas Bayu untuk praktek alat geodetiknya. Kurang lebihnya mohon maaf.
selama saya menjadi moderator dalam sesi ini, dan terima kasih juga untuk Pak Hanafi atas informasinya. Oh ya, teman-teman, ini ada titipan dari panitia untuk sesi foto. Mungkin teman-teman bisa sebentar mengaktifkan videonya untuk dokumentasi. Ya, sesi foto. Ya, teman-teman yang bersedia mungkin mungkin di share screen-nya di dulu biar bisa kelihatan audiens yang lain, Pak. Maaf, Pak. Ya. Share screen-nya, Pak, di end share screen dulu, Pak. Oke, teman-teman, bisa gimana nih? Bisa sambil senyum atau setting kamera akan difoto sama teman-teman panitia. Oh iya, Mas Tegar, gak apa Mas kalau error, Mas. Oke. Iya. 1, 2, 3. Ya, kan, lagi 1, 2, 3. Oke. Udah menyalakan kameranya. Saya ingatkan kembali, nanti sesi selanjutnya pukul 12:30 bareng Mas Fajar dan Mas Bayu. Dan dengan ini sesi teori atau sesi untuk pelatihan GNSS dan pengolahan data RINEC saya tutup. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,